Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ranko Melasari Harahap, Prodi PGSD kelas 2D dengan MPM 20140183. Latar belakang. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa IPS merupakan bahan kajian yang wajib dimuat dalam kurikulum pendidikan dasar menengah, yang antara lain mencakup ilmu geografi, sejarah, ekonomi, dan sosiologi. Yang dimaksud untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis peserta didik terhadap kondisi sosial masyarakat. Perubahan pada struktur pembelajaran IPS pada kurikulum 2013 membutuhkan penyesuaian dan berbagai kendala bagi guru mata pelajaran IPS. 2013 adalah terbatasnya waktu dan kurangnya sosialisasi dan pelatihan kurikulum 2013. Perubahan dalam struktur pembelajaran IPS pada kurikulum 2013 juga menjadi tantangan tersendiri bagi guru mata pelajaran IPS. Proses pada pembelajaran IPS pada kurikulum 2013 menurut adanya keterpaduan antara disiplin ilmu yaitu geografi, ekonomi, dan sejarah. B. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam makalah ini adalah sebagai berikut. A. Apa itu kurikulum 2013? 2. Bagaimana karakteristik kurikulum 2013? 3. Bagaimana implementasi pendidikan IPS terhadap kurikulum 2013? C. Tujuan dan manfaat. Adapun tujuan dan manfaat dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut. 1. Salah satu pemenuhan tugas pada mata kuliah pembelajaran IPS terpadu. 2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi pendidikan IPS dalam kurikulum 2013. 3. Untuk menjadi salah satu sumber referensi bagi para pembaca. A. Konsep kurikulum 2013, yang artinya ilmu pengetahuan sosial atau IPS merupakan bidang studi yang mempelajari, menelaah, serta menganalisis gejala dan masalah sosial di masyarakat ditinjau dari berbagai aspek kehidupan secara terpadu. IPS diajarkan pada pendidikan dasar dan menengah sebagai dasar atau pengantar dalam mempelajari studi sosial atau ilmu sosial di tingkat yang lebih lanjut. Selanjutnya, kurikulum IPS SD mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut terjadi karena ketentuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan dalam kehidupan. Perkembangan tiap kurikulum tersebut merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Kurikulum merupakan salah satu unsur yang memberikan kontribusi untuk mewujudkan proses perkembangannya, kualitas potensi peserta didik. Adapun kurikulum 2013 dirancang sebagai berikut. 1. Isi atau konten kurikulum yaitu kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti atau disingkat sebagai KI. Kelas dan dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar atau KD mata pelajaran. Nomor 2, kompetensi inti atau KI merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan atau kognitif dan psikomotor yang harus dipelajari peserta didik di jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran.
3. Kompetensi datar merupakan kompetensi yang dipelajari peserta didik untuk suatu tema untuk SD atau MI dan untuk mata pelajaran di kelas tertentu untuk SMP, MTS, SMA, MA, SMK atau MAK. Nomor selanjutnya atau yang terakhir, kompetensi inti dan kompetensi dasar di jenjang pendidikan menengah diutamakan pada ranah sikap, sedangkan pada jenjang pendidikan menengah pada kemampuan intelektual atau kemampuan kognitif tinggi. B. Pendidikan ilmu pengetahuan sosial. 1. Pengertian ilmu pengetahuan sosial. Ilmu pengetahuan sosial menurut Trianto merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya. Istilah ilmu pengetahuan sosial disingkat IPS merupakan nama mata pelajaran di tingkat sekolah dasar dan menengah atau nama program studi di perguruan tinggi, identik dengan istilah social studies. Istilah IPS di sekolah dasar merupakan nama mata pelajaran yang berdiri sendiri sebagai integrasi dari sejumlah konsep disiplin ilmu sosial, humaniora, sains, bahkan berbagai isu dan masalah sosial kehidupan. 2. Perorganisasian isi materi IPS. A. Supported Subject Curriculum. Pengorganisasian materi atau isi mata pelajaran secara supported subject curriculum berarti materi atau isi mata pelajaran disusun secara logis dan sistematis dari suatu disiplin ilmu tertentu. B. Correlation curriculum. Pengorganisasian materi atau isi mata pelajaran secara correlate kurikulum berarti materi atau isi mata pelajaran disusun secara logis dan sistematis dari suatu disiplin ilmu tertentu. Contohnya ekonomi, sejarah, geografi, sosiologi atau rumpun ilmu sosial, dan fisika, kimia, biologi atau rumpun ilmu pengetahuan alam. C. Broad Fleece Curriculum. Contohnya dari pengorganisasian materi atau isi mata pelajaran, jenis ini adalah nama mata pelajaran IPS yang merupakan penggabungan dari materi ilmu sosial, sejarah, geografi, dan sosiologi atau disiplin ilmu sosial lainnya yang terpilih. D. Integrated Curriculum. Pengorganisasian materi atau isi mata pelajaran secara integrat kurikulum berarti materi atau isi mata pelajaran merupakan produk atau hasil integrasi berbagai bahan kajian dari mata pelajaran. 3. Tujuan ilmu pengetahuan sosial. Tujuan ilmu pengetahuan sosial adalah untuk membantu perkembangan wawasan, pemikiran, dan kepribadian agar memperoleh wawasan pemikiran yang lebih luas dan ciri-ciri kepribadian yang diharapkan dari setiap anggota golongan terpelajar Indonesia, khususnya berkenaan dengan sikap dan tingkah laku manusia dalam menghadapi manusia-manusia lainnya, serta sikap dan tingkah laku manusia lain terhadap manusia yang bersangkutan. IPS sangat penting diajarkan kepada peserta didik agar mereka mengenal lingkungan sosial di sekitarnya, dan untuk dapat menjalani kehidupan yang baik di tengah-tengah lingkungan sosial tersebut, IPS mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Mata pelajaran IPS disusun secara sistematis, komprehensif, dan terpadu dalam proses pembelajaran menuju kedewasaan dan berkeberhasilan dalam kehidupan di masyarakat.
Mata pelajaran IPS bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan 1. Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya. 2. Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inquiry, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial. 3. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan dan memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan berkompetensi dalam masyarakat yang majemuk di tingkat lokal, nasional, dan global. Sekian dari video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.